memiliki penghasilan lebih kecil, atau sama dengan 60 juta per tahun ya, maka pelaporannya bisa menggunakan formulir 1770 SS ya. Oke, untuk lebih detailnya kita bisa lihat selanjutnya. Oke, ini kriteria SPT tahunan orang pribadi untuk formulir 1770. Ketentuan atau kriterianya apa aja sih? Yang pertama pasti mempunyai penghasilan, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, penghasilannya tersebut berasal dari usaha atau pekerjaan bebas, ya. Di mana dari pekerjaan bebasnya tersebut dia bisa menggunakan pembukuan ataupun menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ya. Atau bisa dikategorikan ketika kita menggunakan 1770 ini adalah kita memiliki penghasilan itu berasal dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu penghasilan dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Dan yang terakhir yaitu penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Jadi misalkan kita punya penghasilan di dalam negeri, kita punya usaha di luar negeri nih, ya. Kita mempunyai usaha di luar negeri atau kita memiliki investasi di luar negeri, kan kita suka dapat bunga tuh ya dari investasi. Nah, itu kan artinya penghasilan kita. Nah, di situ kita sebagai wajib pajak orang pribadi kita harus menggunakan formulir 1770 ini, ya, karena kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, lebih dari satu pembeli kerja, ya. Dan kita 1770 ini penghasilannya bukan bersumber dari gaji aja, tapi bisa dari usaha, bisa dari pekerjaan bebas, ya. Penghasilan dari dalam maupun luar. Penghasilan dari dalam itu misalkan kayak kita mendapatkan deposito atau bunga dari kita ada tabung di suatu bank gitu ya, atau kita menanamkan deposito di suatu bank, kita berinvestasi atau memiliki saham gitu kan, itu juga penghasilan dari dalam. Oke, ini untuk formulir 1770. Selanjutnya, dan ini kriteria 1770S. Jadi di bawahnya 1770 ya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya yang pertama pasti mempunyai penghasilan. Yang kedua, penghasilannya itu berasal dari satu atau lebih sumber. Dan dia melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Dan di sini dia juga dapat memperoleh penghasilan dari dalam negeri. Ya, jadi untuk 1770S ini perbedaannya satu, ketemu ya, perbedaannya satu yaitu penghasilan di dalam negeri dan luar negeri. Ya, jadi untuk yang 1770S ini tidak boleh ada penghasilan luar negeri. Ya, jadi hanya khusus yang ada di dalam negeri saja. Lalu apa? Lalu penghasilan yang dikenakan PPh final atau PPh yang bersifat final. Ya, bisa dari hadiah, bisa dari bunga, deposito itu kan juga bersifat final, atau dari sewa itu kan juga final. Nah, selanjutnya apa? Yaitu adalah jumlah penghasilan brutonya. Nah, ini yang apa ya? Lebih dasar lah ya, lebih dasar kita bisa menentukan formulir mana yang bisa kita tentukan. Biasanya 1770 ini lebih terkenal penghasilannya itu lebih dari 60 juta, dia bisa menggunakan 1770S. Ya, asal penghasilannya tersebut lebih dari satu pemberi kerja. Jadi bukan hanya dari satu pemberi kerja saja, tapi kita juga ada punya usaha atau pekerjaan bebas. Oke, lalu di sini ya kriteria selanjutnya adalah termasuk keluarga yang berpenghasilan ya sampai dengan 60 juta, namun memiliki status perpajakan PH atau MT ya. PH ini adalah pisah harta, MT ini adalah manajemen terpisah ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu-ibu sekalian mengingat kembali di dalam formulir, biasanya di atas ya di tempat identitas ya, sebelum memasuki perhitungan identitas itu kita ada pilihan apakah status perpajakan kita ada KK, ada PH, ada MT ya. Di situ kita harus memilih kita berstatus perpajakan apa, apakah kepala keluarga,
Pisah harta atau manajemen terpisah. Oke. Satu lagi mengenai formulir dari 1770 SS. Nah, ini formulir yang sangat mudah ya, karena dia tidak memerlukan lampiran yang terlalu banyak. Ya, 1770 SS ini. Persyaratannya pun sangat mudah, yaitu memiliki penghasilan yang berasal dari usaha atau pekerjaan bebasnya. Ya, dia boleh dari bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja. Dan yang paling penting, 1770 SS ini adalah penghasilannya tidak boleh lebih dari 60 juta. Artinya apa? Artinya penghasilannya itu harus kurang dari 60 juta per tahunnya. Maka dia harus menggunakan 1770 SS. Lalu apa lagi? Lalu ada suami istri yang tidak memiliki status perpajakan PH atau MT. Oke. Oke, saya boleh minta tolong untuk bantu membacakannya. Siap, Atau Bu, ada, siap. atau ada yang mau mengajukan diri untuk membantu saya? Yang ini, Bu, yang Ya, slide yang slide slide. kan, Bu? Iya, betul, Pak. Yang slide ini. Oke, Bu, saya coba, Bu. Oke, baik, Pak. Hal yang perlu diperhatikan sebelum lapor SPT tahunan OP. SPT ini surat pemberitahuan tahunan OP. 1. PPH dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kemudian yang kedua, penghasilan yang dikenai PPH adalah penggabungan penghasilan seluruh anggota keluarga wajib pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan wajib pajak selaku kepala keluarga. 3. Melaporkan penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun pajak dengan mengisi dan menyampaikan SPT PPH orang pribadi dengan lengkap, benar, dan jelas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melaporkan SPT tahunan OP kita. Ya, ini tadi ada 3 yang sudah dibacakan. PPh dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun. Itu sudah pasti. Oke. Yang kedua, penggabungan penghasilan seluruh anggota keluarga. Lalu yang ketiga, ada melaporkan penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Ya, mengisinya dengan benar, menyampaikannya harus tepat. Oke. Lalu hal apa lagi sih yang harus kita perhatikan selanjutnya? Oke, saya boleh minta tolong. Ayu Yandari ada? Ada, Bu. Boleh minta tolong dibacakan, Ibu? Ya, Bu. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melapor SPT tahunan OP. SPT tahunan orang pribadi ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa dengan lampiran surat kuasa khusus. Kemudian, tidak dianggap lapor SPT apabila SPT tahunan PPH orang pribadi tidak ditandatangani dan tidak disertai dokumen yang disyaratkan. Selanjutnya, formulir SPT PPH orang pribadi diambil langsung ke KPP atau KP2KP atau mengunduh melalui www.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi. Selanjutnya, formulir disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Oke, ini
hal yang perlu diperhatikan lagi. Ya, oke, yang pertama, untuk SPT tahunan orang pribadi nanti ketika kita sudah melaporkannya, ya di formnya itu kita harus ditandatangani. Ini berlaku untuk apa namanya, kalau kita menggunakan formulirnya itu yang berbentuk e-form. Ya, biasanya kan situ ada penandatanganan, tapi atau apa namanya, kalau zaman dulu itu kan masih manual ya, makanya harus ditandatangan. Tapi kalau sekarang kan kita menggunakan e-form atau menggunakan e-filing pun itu sudah ada tanda tangan secara online-nya, atau biasanya di situ suka ada barcode ya di SPT tahunannya itu sebelum kita submit biasanya di situ ada barcode, dan barcode itu yang menyatakan bahwa apa namanya, formulir tersebut sah. Jadi sebenarnya untuk di zaman yang sudah online ini tidak perlu ada penandatanganan yang asli, kecuali jika kita memiliki bukti potong, ya. Misalkan kita ada penghasilan dari menyewakan ruko atau rumah, ya rumah yang besar atau gedung gitu ya. Kan kita suka ada dapat yang namanya bukti potong dari PPh final atas sewa, yaitu pasal 4 ayat 2 biasanya. Lalu ada apa lagi? Bagi kita sebagai karyawan, biasanya kita mendapatkan bukti potong PPh 21. Nah, di situ harus wajib ditandatangani dan distempel perusahaan. Baru setelah itu kita lampirkan di dalam apa namanya, SPT tahunan orang pribadi kita. Ya. Jadi untuk SPT tahunan yang sudah berbentuk online ini, biasanya ini sudah tidak perlu ditandatangani. Artinya sudah secara otomatis gitu ya. Lalu yang kedua apa? Oke, ini tidak dianggap lapor apabila SPT tahunan orang pribadi itu tidak ditandatangani dan tidak disertai dokumen yang diisyaratkan. Oke, ini tidak ditangani tadi sudah clear. Ini yang tidak disertai dokumen yang diisyaratkan itu, misalkan kita orang pribadi yang memiliki memiliki 2 sumber penghasilan, ya. Dan omset kita atau penghasilan kita selama setahun itu misalkan melebihi apa namanya 4,8 M. Artinya formulir yang kita pakai yaitu 1770 ya. Nah, di situ artinya kita kan di masa atau di per bulannya itu kan kita memiliki kewajiban ya. Memiliki kewajiban untuk membayar pajak yaitu PP 23 ya, atas omset kita. Lagi omset kita masih di bawah 4,8 M. Nah, lampiran yang dokumen yang disyaratkan ini adalah lampiran-lampiran tersebut. Misalkan kita ada bukti bayar PP 23, itu harus kita lampirkan. Ya, harus kita lampirkan, harus kita dokumentasikan juga, ya. Biasanya di situ ada penginputan dokumen lain. Nah, di situ baru bisa kita masukkan lampiran-lampiran tersebut. Atau kalau misalkan apa namanya, kita ada bayar bukti potong lainnya, ya, yang dibayarkan sendiri. Misalkan kita ada sewa ruko, tapi pajak sewanya itu dibebankan kepada pribadi kita. Artinya kan kita memiliki kewajiban untuk membayarkan sewa tersebut. Nah, bukti bayarnya tersebut itu bisa kita lampirkan pada SPT tahunan kita ini. Oke, terus selanjutnya, iya boleh Bu? Ini Bu, berkaitan dengan formulir Bu ya, karena ada 3 tipe yang apa namanya, yang menjadi rujukan untuk penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Tetapi hubungannya dengan nilai Bu, karena di formulir 1770 SS itu ada jumlah penghasilan tidak lebih atau kurang dari 60 juta. Nah, kemudian di ketentuan hal-hal yang perlu diperhatikan di nomor 2, itu kita lihat ada penggabungan jumlah penghasilan dari anggota keluarga wajib pajak. Nah, sehingga potensi untuk melebihi itu bisa terjadi apabila kita menghitungnya berdasarkan ikutnya anggota keluarga wajib pajak gitu. Nah, seperti apa kondisi
kita menggunakan formulir ini, apakah juga begitu dijumlahkan terjadi lebih daripada 60 sesuai dengan ketentuan tadi 60 juta, berarti kita akan tergeser pada ketentuan formulir bukan 1770 SS tetapi 1770 S mungkin Bu ya. Seperti itu Bu. Oke. Ini saya balik dulu ya, berarti sorry. Pencet, saya balik dulu ke syaratan yang kedua. Yang ini apa yang dimaksud ya Pak ya? Penghasilan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan adalah penggabungan penghasilan seluruh anggota keluarga, wajib pajak dan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak selaku kepala keluarga. Nah, ini berlaku bagi pasangan suami istri yang memiliki sama-sama memiliki penghasilan dan sama-sama memiliki NPWP. Nah, di sini harus punya kesepakatan terlebih dahulu. Apakah mereka ingin melakukan penggabungan penghasilan sehingga hanya melaporkan satu SPT tahunan saja atau masing-masing saling melaporkan. Nah, jadi di sini nanti dikategorikan masuk ke status perpajakannya apa? Apakah kepala keluarga, ya, apakah pisah harta atau hidup berpisah. Nanti di situ kita pilih. Nah, kalau misalkan masing-masing sebenarnya kan sudah menikah ya, sudah suami istri dan masing-masing memiliki atau menyetujui adanya pelaporan atau menggabung penghasilannya itu sehingga hanya melaporkan satu NPWP saja. Nah, itu harus nanti dilakukan yang namanya pengajuan terlebih dahulu ke KPP. Artinya di situ ada penggabungan penghasilan dan pelaporannya hanya satu NPWP atau memiliki sama-sama memiliki penghasilan ya, sama-sama memiliki NPWP, tetapi mereka memiliki kesepakatan yaitu misalkan mereka memilih status perpajakannya PHMT ya, pisah harta. Artinya di sini pisah harta ini artinya di pisah harta sini adalah dia memiliki perjanjian secara resmi ya untuk menyatakan bahwa pisah harta, tetapi di dalam pelaporan SPT tahunan OP-nya itu penghasilannya tetap digabung. Jadi antara suami sama istri digabung, tapi mereka saling melaporkannya masing-masing. Nah, inilah berlaku yang dua ini berlaku. Ya, penghasilan yang dikenakan pajak penggabungan penghasilan seluruh anggota keluarga. Jadi bukan kayak penghasilan seorang orang tua terus penghasilan anak itu digabung. Jadi tidak seperti itu membacanya. Jadi maksudnya di sini adalah anggota keluarga itu misalkan kayak suami istri melakukan penggabungan harta atau melakukan pelaporannya itu pisah harta ya. Nah, karena di sini kan kalau anak yang sudah dewasa ya, sudah 17 tahun dan sudah memiliki penghasilan, mereka kan sudah memiliki kewajibannya sendiri ya untuk melaporkan SPT tahunan OP-nya. Jadi tidak masuk dalam gabungan pelaporan SPT tahunan orang tuanya. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Jadi yang dimaksud dengan anggota keluarga wajib pajak ini sama dengan mereka memiliki NPWP, Bu ya? Iya, betul, Pak. Artinya bukan ikut keluarga, cuman kepala keluarga yang punya NPWP, sementara anak istri punya penghasilan tidak memiliki NPWP, tidak termasuk di dalam ketentuan ini kan? Iya. Jadi kalau misalkan istri gitu ya, dia tidak memiliki NPWP, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan OP-nya. Nah, sedangkan tapi bisa Pak, kalau misalkan istri punya penghasilan, dia tidak memiliki NPWP, dia ingin NPWP dia itu digabung jadi satu sama suaminya, itu bisa. Jadi satu NPWP itu isinya bisa dua nama, yaitu suami dan istri, itu bisa. Itu namanya penggabungan NPWP. Nah, itu nanti dilaporkan SPT tahunan itu hanya satu, tapi penghasilannya dari dua, dari suami dan istrinya, gitu Pak. Ini Bu, jadi
Jadi yang saya maksudkan di sini artinya ada potensi Hmm. pemanfaatan formulir ini tidak bisa dipakai apabila adanya penggabungan pendapatan seperti itu. Karena kalau kita lihat misalkan potensi penghasilannya pasti akan di atas 60 itu apabila terjadi penggabungan itu. Karena apa namanya penghasilan 60 juta itu kalau kita rata-rata per bulan itu berarti kan 2 juta gitu. Nah, artinya per orang gitu lebih kurang 2 juta lebih lah misalnya. Atau 3 juta aja itu berarti sudah memenuhi ketentuan 2 orang bisa mencapai 6 juta kali itu berarti sudah di atas 60 juta. Nah, itu yang kita masukkan tadi berarti potensi penggabungan ini tidak akan muncul dan tidak akan dapat digunakan ketentuan formulir 1770 yang SS ini, Bu. Iya, betul, Pak. Karena Oke. ketentuan atau paling dasar ya Pak, paling dasar untuk mengetahui kita menggunakan formulir apa, itu gampang sekali. Misalkan kayak 1770 SS. Nah, selagi penghasilan kita di bawah 60 juta, itu kita pakai boleh. Tapi kalau misalkan penghasilan kita udah di atas 60 juta, ya. Tapi kita lihat dulu penghasilan kita lainnya itu apa. Kalau misalkan penghasilan lainnya itu dari usaha dan usahanya itu belum yang terlalu besar ya, itu kita bisa menggunakan 1770S. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada penggabungan penghasilan seperti ini, itu kita diwajibkan 1770 yang induknya ya, 1770 biasa yang polos. Gitu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh tidak sih kalau misalkan kita nih yang yang memiliki omset di bawah 60 juta ya, atau kategorikanlah ya melebihi dikit lah ya, melebihi dikit 60 juta. Boleh nggak sih kita sebagai wajib pajak OP ini menggunakan 1770 ini? Oke, ada yang bisa memberikan argumennya? Apa kita harus mengikuti gitu ya, mengikuti 1770 SS atau kita mengikuti kriteria dari 1770S, atau sebenarnya kita bebas nih, boleh pakai yang 1770? Izin Bu, sekedar pendapat Ya, Bu. Ya, boleh Pak, silakan. ya. Kalaupun salah mungkin nggak apa-apa pula, namanya sharing Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Menurut saya seperti ini Bu, masalah kan kepala keluarga tuh yang poin 2 itu kan ada yang paling belakang itu kan ada selaku kepala keluarga. Jadi menurut saya penggabungan penghasilan tersebut itu bisa dilaksanakan untuk apa masuk dalam kriteria kena pajak, asalkan nama-nama tersebut itu ada di dalam satu kartu keluarga Bu. Kalau menurut saya, karena kalau sudah berbeda kartu keluarga walaupun anak, mungkin penghitungannya mungkin lain Bu. Karena kan di sini kalau saya melihat kepala keluarga, artinya kan kalau kepala keluarga itu kan kita lihat identifikasinya kan di kartu keluarganya Bu, seperti itu. Jadi kalau anak, istri, dan orang-orang yang menjadi tanggungan keluarga tersebut ada penghasilan dan digabungkan dan sampai kepada hitungan 60 juta tadi, menurut saya kena pajak. Namun kalau seandainya di luar daripada kartu keluarga yang sebagai kepala keluarga, anaknya mungkin memang satu rumah masih sudah berpenghasilan, tapi berbeda kartu keluarganya mungkin nggak masuk Bu. Mungkin seperti itu Bu. Apa pendapat saya Bu? Mudah-mudahan nanti bisa Ibu jelaskan lagi. Terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, yang lain? Ada yang mau berpendapat? Biasanya Pak Wahono monitor Pak Wahono. Pak Wahono ini banyak pengalaman masalah pajak. Oke. Siap, Pak. Mohon maaf ini lagi gather wifi-nya ada sekitar 16 mati semua ini pada capri semua. Mohon maaf, saya cuma monitor dulu. Oke Pak. Oke. Dari yang ibu-ibunya, ayo dari mbak-mbak.
Atau dari yang anak-anak mudanya nih, kelihatannya masih banyak yang masih muda ya. Pak Hairul masih muda, Bu, masih bujangan. Pak Asep Jamaluddin masih bujangan, Bu. Monitor Pak Asep. Ini ceritanya lagi promosi atau gimana nih Pak? Belum ada, Pak. Ambil humor, Bu, supaya nggak ngantuk. Oke. Ayo boleh Mas Asep, Mas Heru. Belum ada, Bu. Oke. Oke, tadi terima kasih atas pendapatnya dari Pak Yudi. Oke. Jadi yang dimaksud dengan penggabungan penghasilan ini bukan berarti apa namanya? Kepala keluarganya ya, bukan berarti kepala keluarganya yang melaporkan penghasilan SPTOP tahunannya. Nah, di sini yang dimaksud dengan selaku kepala keluarga di sini, kalau misalkan dia apa namanya kan namanya kepala keluarga kan pasti memiliki NPWP ya. Nah, ketika istrinya ya atau anaknya itu menjadi tanggungannya, ya, maka dia memiliki kewajiban untuk ikut melaporkan penghasilannya. Tapi bukan penghasilan semuanya yang dimasukkan, tapi biasa di dalam formulir itu kan ada yang namanya anggota keluarga. Nah, di situ dilaporkan anggota keluarganya yang menjadi tanggungan itu siapa aja. Ya, di situ ketahuan bagi anak yang sudah memiliki usia 17 tahun itu dia tidak wajib menjadi tanggungan. Atau mungkin ada anak yang masih sudah 22 tahun atau 25 tahun dia menjadi tanggungan keluarga, itu ada. Tapi dengan syarat dia tidak memiliki penghasilan sama sekali atau tidak bekerja sama sekali sehingga dia masih menjadi tanggungan dari bapaknya atau dari kepala keluarganya. Nah, itu ada. Nah, itu diperbolehkan menjadi tanggungan. Nah, tapi ketika seorang anak sudah memiliki penghasilan, maka dia wajib memiliki NPWP. Dan ketika sudah memiliki NPWP, maka kita sebagai wajib pajak wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadinya setiap tahunnya. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan penggabungan penghasilan itu jika kita suami istri itu saling memiliki penghasilan, saling memiliki NPWP. Nah, di sini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak apakah pelaporan SPT tahunan OP-nya mau berstatus perpajakannya itu kepala keluarga, artinya kepala keluarga ini sama-sama saling melaporkan penghasilannya masing-masing, tapi statusnya masih kepala keluarga. Dan untuk yang laki-lakinya atau untuk suaminya, dia tetap status pajaknya kawin dengan tanggungan berapa. Ya. Sedangkan untuk istrinya, nanti status perpajakannya itu tetap dia ngambil yang kepala keluarga atau kakak, tetapi untuk statusnya dia tetap jatuhnya tidak kawin, ya. Artinya walaupun namanya perempuan, ketika dia walaupun sudah menikah, tetapi nanti status perpajakannya tetap tidak kawin. Karena apa? Karena itu menjadi tanggungan dari suaminya. Oke. Nah, di sini ketika suami istrinya itu memiliki kesepakatan untuk menggabungkan penghasilannya atau dia menjalankan namanya perjanjian pisah harta, maka dia bisa memilih formulir 1770, nanti pilihannya status perpajakan PH atau pisah harta, atau juga bisa MT ya, manajemen terpisah. Jadi di sini hati-hati ya Pak dengan PH sama MT. Mereka memang sama-sama melakukan pisah harta ya, jadi pelaporannya SPT tahunan masing-masing, tapi di dalam formulirnya itu ada penggabungan penghasilan dari kedua belah pihak tersebut, ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan apa namanya PH sama MT itu, kalau pisah harta yang PH itu dia harus ada surat perjanjian, ya. Sedangkan kalau MT atau manajemen terpisah itu hanya kesepakatan dari kedua belah pihak aja. Jadi hanya sekedar omongan nih, oh yaudah kita melakukan pelaporan SPT tahunannya MT aja atau manajemen terpisah.
ya, atau bisa harta. Nah, kalau misalkan tidak ada perjanjian yang resmi secara hukum, maka kita nanti pilihnya itu status perpajakan MT. Tetapi kalau misalkan kita sudah punya surat perjanjian yang sah, yang resmi secara hukum, maka kita nanti pilihnya PH. Ya, jadi itu yang membedakan. Terkadang orang juga suka keliru antara KK, PH, MT, dan HB. Ya. Kalau HB ini hidup berpisah, jadi ini khusus untuk wajib pajak yang sudah menikah lalu bercerai dan melaporkan SPT tahunannya masing-masing. Tapi statusnya dia tetap HB, ya hidup bercerai. Gitu. Itu untuk status perpajakannya. Masih boleh Bu, tanya Bu? Iya, boleh Pak. Ini Bu, ini kan menyangkut SPT tahunan juga orientasinya sama, yaitu tentang penghasilan Bu. Iya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, itu kan ada nilai tidak kena pajak Bu. Kalau kita berdasarkan bruto ini, apakah itu juga masih akan jadi rujukan dalam nilai pengurangan terhadap penghasilan bruto, seperti contoh di formulir 1770S itu Bu, jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun. Apakah ini juga masih ada pemotongan terhadap TKP-nya? Oke. Baik, ini udah langsung masuk ke ini ya. Oke. Kita selesaikan dulu ya Pak yang ini Pak ya. Ini tadi sudah oke ya. Oke. Yang ini hal yang perlu diperhatikan lagi sebelum lapor SPT tahunan OP, itu kalau misalkan kita ada kurang bayar pajak terhutang, yaitu harus dilunasin sebelum SPT itu disampaikan, karena nanti akan dikenakan sanksi administrasi, ya, yaitu bunga dan denda. Ya, bunganya itu mengikuti, kalau untuk peraturan sekarang ya, itu bunganya itu mengikuti kurs BI. Ya, kok terkadang ada kurs BI yang tinggi, misalkan 1, berapa gitu ya. Ada yang kurs BI-nya lagi rendah 0, berapa. Tapi di sini maksimal atas sanksi administrasi bunganya itu hanya 2% maksimal. Dan kalau misalkan dia telat atau telat melaporkan atau telat melakukan pembayaran, maka dia akan dihitung dendanya yaitu 100.000 untuk yang orang pribadi. Oke, untuk ini wajib pajak dapat menyetornya bisa melalui kas negara, bisa kantor pos, bisa bank, ya ini udah online ya. Kita sudah paham semua untuk cara pembayarannya. Oke, ini sanksinya. Oke, kita masuk saja. Nah, ini syarat lapor SPT tahunan OP-nya. Ya, kan bisa menggunakan e-filing, bisa menggunakan e-form ya sekarang. Nah, kalau e-form itu kita harus download dulu viewernya, ya, PDF-nya itu kita harus download dulu terlebih dahulu. Kalau e-filing ini biasanya ini untuk pelaporan untuk formulir yang 1770 SS biasanya ya, karena formnya tidak terlalu banyak lampirannya, hanya 1 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan penghasilan kita di bawah 60 juta ya kita bisa langsung pakai e-filing saja, tidak perlu pakai e-form. Ya, ini menggunakan e-form, dia harus menggunakan form viewers. Ya, dia harus menggunakan form viewers. Kita harus download dulu nanti di DJP-nya, nanti ada seperti gambar PDF ya, itu yang harus kita download. Nanti dia akan muncul aplikasinya di laptop kita masing-masing. Baru kita bisa membuka file kita, ya kita download dulu. Habis sudah download aplikasinya, kita download lagi SPT-nya di DJP. Nanti gambar formnya itu sama seperti PDF, hampir mirip kayak PDF. Ya, oke. Kita masuk ke pengisian SPT 1770S. Tadi Sari dengan Pak Amran tadi yang mana Pak yang ditanyakan? Yang S ya, yang SS ya Pak? Iya Pak, iya Mbak, iya Bu.
Oke. Yang sebelah mana Pak? Mohon maaf Pak tadi. Bisa diulang kembali? Hubungannya dengan penerimaan bruto tadi, Bu. Artinya kan kita dalam 1 tahun mendapatkan angka penghasilan bruto kita misalkan di atas 60 juta. Nah, kata 60 juta ini apakah setelah dikurangi tidak kena pajaknya sesuai dengan ketentuan yang 54 juta ditambah anak atau tanggungan itu kan bisa berakumulasi menjadi lebih daripada 54 juta. Nah, itu yang saya maksud tadi, Bu. Jadi artinya 60 juta yang kita sebutkan di formulir SPT 1770S itu yang pendapatan brutonya sama atau lebih dari 60 juta itu nilai didapat setelah dikurangi TKP atau belum gitu. Oh iya. Jadi penentuan kurang atau lebihnya 60 juta ini itu adalah penghasilan brutonya ya Pak. Jadi belum dikurangi dengan PTKP. Kalau sudah dikurangi oleh pengurang kan jatuhnya jadinya penghasilan neto ya. Di sini yang dimaksud untuk menentukan kurang atau lebihnya 60 juta ini adalah penghasilan brutonya. Jadi misalkan kayak kita sebagai karyawan gaji kita setahun ya, atau gaji pokoknya gitu ya, gaji pokoknya dalam setahunnya itu ternyata hanya 52 juta. Artinya kan kita tidak mencapai 60 juta. Nah, kita tidak perlu tidak perlu menggunakan formulir yang 1770S dan 1770. Tapi kita hanya perlu melaporkannya via form 1770 SS ini. Ya, jadi penghasilan bruto. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Ada yang sudah buka e-study? Sudah, Bu. Sudah. Unduh materi, Bu. Iya, betul. Di situ saya ada kasih form Excel ya, SPT 1770S dan 1770SS. Ya. Pertemuan kali ini kita latihan mengenai 1770S dan SS ya. Untuk yang 1770 nanti kita latihan minggu depan karena untuk form yang 1770 ini agak sedikit kompleks karena kalau yang kalian lihat di Excel-nya ada beberapa banyak lampiran ya. Jadi butuh waktu yang lumayan kalau untuk yang 1770 ini. Oke. Kita masuk ke contoh pengisian dari SPT 1770S. Nanti kita sambil praktek ya. Yang sudah itu kita sambil buka Excel-nya. Sebentar, kita buka Excel-nya. Oke, kita baca dulu. Di sini ada wajib pajak orang pribadinya bernama Iwan ya dengan NPWP sekian. Di mana dia pekerjaannya ini direktur dari PT ABC. Ya. Statusnya apa? Statusnya kawin MT. Apa itu kawin MT tadi? Manajemen terpisah. Terpisah. Iya, jadi dia memiliki persetujuan atau perjanjian untuk melakukan manajemen terpisah. Tapi perjanjian ini tidak resmi. Makanya dia memilih MT. Jadi kesepakatan antara suami dan istrinya saja. Dia memiliki tanggungan 1 orang anak. Berarti K1. Di sini ada keterangannya, data penghasilan selama tahun 2018.
dia memperoleh gaji bersih ya sebagai direktur di PT ABC sebesar Rp544.400.000. Nah, dari sini aja sudah ketahuan ya, Rp544 juta. Nah, yang kedua apa? Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar 38 juta. Iwan membeli perhiasan emas seharga 40 juta dan kemudian dijual kembali 78 juta. Artinya dia dapat keuntungan dari penjualannya 38 juta. Ya, oke. Selanjutnya, Iwan memiliki istri bernama Nova dan mempunyai NPWP sekian. Ya, di mana NPWP sendiri yang terpisah dengan suami. Jadi masing-masing mempunyai NPWP. Istrinya ini menerima penghasilan neto selama tahun 2018 dengan total 141 juta rupiah. Ya, dia berasal dari bekerja sebagai karyawan itu 129 juta. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs, ya mungkin dia ada menabung di bank atau dia ada jual kurs, ya. Makanya keuntungan dari selisih kurs ini dia ada 12 juta. Ya. Oke. Jadi di sini yang perlu kita pahamin, Pak Iwan, yang pertama di sini Pak Iwan memiliki masing-masing NPWP, ya. Lalu status perpajakannya untuk suami istrinya ini adalah MT. Oke. Terus yang kedua mengenai Pak Iwan ini dia penghasilannya bersumber dari memiliki dua sumber penghasilan, yaitu dari gaji dan dari keuntungan menjual perhiasan. Sedangkan istrinya juga memiliki dua sumber penghasilan, ya, sebagai karyawan dan sebagai menjual kurs kali ini ya, keuntungan selisih kurs, ya 12 juta. Nah, di sini dia memiliki aset di mana tahun pembeliannya 2000, ya asetnya ada deposito, uang tunai, mobil, tanah, dan atau bangunan. Oke, dengan masing-masing tahun pembelian dan nilai perolehannya. Nah, ini yang kita lihat, ini ada bukti potong dari suami, ya karena kan tadi suami punya gaji ya, gaji sebagai direktur, maka dia pasti mempunyai bukti potong 1721A1. Ya, karena dia jatuhnya sebagai karyawan walaupun direktur. Ini bukti potongnya. Oke. Ini jumlah penghasilannya yang dia dapat 544.400.000 ya dari dia menjadi direktur. Lalu yang kedua, istrinya mendapatkan bukti potong juga karena dia tadi sebagai karyawan ya. Nah, ini ada totalnya. Totalnya ini ada 123 juta penghasilan dia, penghasilan seorang istrinya. Nah, di sini petunjuknya. Oke. Yang pertama, isi identitas dalam SPT 1770S 2 untuk suami. Oke, sorry saya izin share. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bisa melihat PPT-nya ya. Nanti saya akan izin share Excel-nya. Izin Bu, PPT-nya yang ini Bu, yang lanjutannya tadi ya Bu? Kenapa Pak? Lanjutan yang materi tadi Bu? Iya. Oke Bu. Jadi kita ngikutin, itu kan ada instruksinya ya, ada petunjuknya ya. Jadi sekaligus kita langsung ke SPT-nya. Oke, ini SPT-nya. Oke, ini yang pertama kita lihat isi identitas dalam SPT 1770S 2 untuk suami.
Ya, jadi di sini nanti ditulis. Nah, pertama kita ngisi tahun pajaknya ya. Tahun 2018 tadi ya. Oke. Nah, di sini NPWP-nya diisi oleh NPWP suami ya. Tadi sekian bisa diisi. Nah, sini tadi nama wajib pajaknya Pak Iwan. 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 Ya, Iwan. Kerjaannya tadi direktur. PT ABC. Ya, cukup direktur saja, Pak. Oke. Kerjaannya. Ya, atau biasanya karyawan ya. Masuk ke karyawan karena nanti di sini KLU-nya bukan KLU direktur tapi KLU dari karyawan. Tapi tidak apa-apa kalau kita masukkan direktur. Nah, untuk yang identitas ini pasti sudah otomatis ya, kecuali status status perpajakan ini sama NPWP istri dan suami ini. Oke, Bu. Ini tidak otomatis, tapi kalau yang di atas ini dia sudah otomatis. Kalau misalkan kita mendownloadnya atau mengunduh SPT tahunan OP-nya punya Pak Iwan. Ya. Nah, di sini tadi status perpajakannya MT. Kawin MT, Bu. Iya, betul. Jadi dia memilih MT. Ya, manajemen terpisah. Nah, karena di sini manajemen terpisah, jadi untuk yang PH sama MT ini, ya, mereka harus mencantumkan NPWP dari istri. Jadi di sini masukin NPWP istri ya Pak, Bapak Ibu. Begitu sebaliknya, nanti di SPT tahunan OP istrinya, yang tadi Bu Nova, nah di sini dicantumkan NPWP si suami. Ya, karena tadi pilihannya apa? Karena dia melakukan pemilihan MT. Ya. Iya, atau enggak dia melakukan PH. Jadi PH sama MT ini sebenarnya sama ya, untuk pelaporan SPT tahunannya itu sama. Ya. Pokoknya intinya kalau nanti di sini suami berarti di sini NPWP istri. Istri. Kebalikannya jika ini SPT-nya istri maka di sini NPWP Suami. suami. Nah, oke, untuk yang instruksi kedua, penghasilan istri tidak dapat digabung dengan penghasilan suami karena memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Makanya dia memilih MT. Isi bagian harta pada akhir tahun dari harga perolehan. Kode harta ada di peraturan 36/PJ/2015. Jadi dia disuruh ngisi bagian harta terlebih dahulu. Bagian harta itu ada di lampiran. Ada di lampiran 2. Nah, oke. Nah, di sini yang tadi ada aset, yaitu ada tadi ada sepeda motor, ada tanah, ya ada deposito. Nah, ini semuanya dicantumkan di bagian B sini. Nah, begitu juga dengan kita sebagai wajib pajak, kalau misalkan kita punya motor atau punya handphone, ya, atau punya tabungan, baik itu di tabungan BCA atau BRI ya, atau Mandiri itu. Nah, itu harus kita cantumkan, harus kita laporkan pada kolom ini ya, pada kolom harta. Nah, kalau misalkan kita ada hutang, apa sih? Misalnya kita ada nyicil motor atau nyicil mobil. Nah, hutang kita harus kita cantumkan di sini. Nah, kita di sini ada hutang leasing, ya, hutang leasing sepeda motor atau hutang leasing mobil, atau kita sedang apa namanya melakukan KPR ya, sedang nyicil rumah gitu KPR. Di sini tulis hutang leasing KPR. Izin Bu bertanya Bu. Ya. Untuk hutang itu di totalnya atau tagihan per bulan Bu? Misalnya kan kita total hutang motor misalnya 30 juta. Sedangkan per bulannya mungkin 3 juta. Berarti dihitung 30 juta total atau 3 juta per bulannya Bu? Ini kalau yang untuk utangnya itu
ngambil dari saldo akhirnya, Pak, atau sisanya. Misalkan kita ada leasing motor nih, sisa kita di akhir tahun Desember, itu misalkan sisanya ada kurang lebih 5 juta misalkan. Jadi kita cantumin di sini hutang leasing motor tahun pinjaman berapa, di sini jumlahnya 5 juta sisa kita. Jadi Oh iya, Bu. ketahuan ya, Oke, jadi oke. tidak hutang keseluruhan ya, tapi saldo akhir pada akhir tahun gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Pak. Nah, lanjut mengenai daftar susunan anggota keluarga. Ya, tadi setelah udah masukin harta, ya, harta dimasukin. Lalu di sini ada kewajiban utang tadi sudah. Nah, di sini susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak, ya. Di sini dimasukin termasuk siapa? Termasuk si istri. Nah, karena kan dia berstatus kawin ya. Jadi istri, anak maksimal 3 yang menjadi tanggungan. Nah, kalau misalkan kita hanya punya 3 anak, tapi anak kita yang pertama sudah berpenghasilan, maka tidak perlu dicantumkan anak yang kedua atau anak ketiga, atau anak kita yang belum mempunyai penghasilan, ya. Jadi jangan sampai nanti ketika anak kita sudah bekerja, masih kita cantumkan di sini, ya, itu tidak boleh. Karena ada batasnya yaitu 17 tahun ke atas, ya, atau sudah memiliki penghasilan. Oke. Setelah sudah masuk ke susunan anggota keluarga, isi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pada bagian 1A nomor 5. Berarti lampiran 1 bagian 1 bagian A. Nah, ini. Ini kalau misalkan dia tadi ada penghasilan dalam negeri. Berarti kita lihat tadi ada ya. Nah, tadi Pak Iwan itu kan ada jual perhiasan emas ya, dengan keuntungan 38 juta. Nah, itu masuk ke penghasilan dalam negeri. Jadi nanti dimasukinnya keuntungan dari penjualan ya Pak, Bapak Ibu. Iya. Nah, masuk ke kolom sini. Itu sebesar tadi keuntungannya. 38 juta. Iya, betul. Betul Pak, 38 juta. Nah, kalau misalkan Pak Iwan ini ada apa namanya, menyewakan rumah atau menyewakan ruko. Nah, dia harus mencantumkan di sini. Kan dia ada nyewain rumah besar gitu ya, atau rumah sewa ruko gitu. Misalkan sebulannya 1 juta, berarti kan setahunnya ada 12 juta, juta. berarti 12 juta. Nanti dicantumkan di sini 12 juta. Oke. Lalu mana lagi nih, kita lihat instruksinya. Isi bukti potong PP 21 ke daftar pemotongan atau pemungutan PPh pihak lain. Nah, ya, itu ada di 1770S bagian C. Nah, ini oke, ini kalau misalkan tadi yang bagian A, kalau dia punya penghasilan di dalam negeri. Nah, ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini, kalau misalkan Pak Iwan nih dapat warisan dari orang tuanya ya, atau kakek neneknya, misalkan warisannya berupa apa nih, rumah. Nah, nilai dari rumah itu berapa? Kalau misalkan nilai rumahnya itu misalkan 200 juta, maka di sini ditulis 200 juta. Oke. Tapi yang perlu diingat, karena ini bukan objek pajak, maka dia tidak bisa menjadi pengurangnya. Oke. Jadi hanya dilaporkan saja bahwa dia ada penghasilan dari bukan objek pajak. Nah, oke, tadi bukti potong.
Nah, ini bukti potongnya dimasukkan di sini. Ini nama pemotongnya siapa? Di sini NPWP motong. Di sini berarti nama pemotong. Nama pemotong berarti itu perusahaan ya. Jadi misalkan di sini PT ABC berarti ya, PT ABC, NPWP dari PT ABC berapa? Terus nomor bukti potongnya, ya. Lalu tanggalnya, jenisnya apa yang dipotong. Nah, karena di sini PPh 21 berarti kita ambil jenis pemotongnya yaitu PPh 21. Ini jumlah PPh yang dipotongnya. Ya. Coba kita lihat tadi gambarnya. Ini agak kecil ya gambarnya. Nah, kalau misalkan nanti Pak Iwan, dia ada apa namanya menyewa, ada nyewa gitu ya. Dia ada nyewa ruko dari orang lain misalkan. Nah, ketika sewa itu dibayarkan, maka kan nanti ada pemotongan, ya, ada pemotongan dari PPh finalnya. Nah, dia mendapatkan bukpotnya nih, bukti potong dari PPh pasal 4 ayat 2-nya. Oh, sorry, pasal 4 ayat 2-nya tadi masuk ke yang final. Kalau ini kalau misalkan dia ada pakai jasa, misalkan jasa apa ya, biasanya kalau rumah itu kayak jasa kebersihan ya, bisa kebersihan yang untuk bersih rumah atau membersihkan kantor itu biasanya suka ada. Nah, ketika kita pakai jasanya, kita akan mendapatkan yang namanya bukti potong PPh 23. Nah, di sini kan ada jenisnya nih. Ada jenis dari PPh 21, 22, 23, 24 atau 26. Oke. PPh 26 misalkan dia ada dapat misalkan dia melakukan investasi atau deposito di luar negeri ya. Dia dapat bunga dan bunganya itu kan bunga itu yang akan dikenakan PPh pasal 26 atas bunga ya, atas bunga dari luar negeri itu. Dia dapat bukpot dari PPh 26, maka dia cantumkan di daftar bagian C ini. Ya, di daftar pemotongan. Oke, instruksi selanjutnya. Isi status perkawinan MT. SPT 1710S bagian atas. Tadi kan sudah ya. Izin Bu bertanya Bu, belum. Oke. Nah, untuk yang bukti potong tadi itu kan itu khusus untuk yang gaji dari kantor Bu, kan Ya. perusahaan yang memotongnya. Nah, kemudian misalnya ada penghasilan keuntungan penjualan perhiasan emas tadi itu dimasukkan juga Bu di bukti potong di sini Bu. Kalau yang tadi keuntungan itu dia masuk ke bagian A, Pak. Oh ya Bu, ya. Ya, ke bagian penghasilan neto dalam negeri. Jadi Oke, dia Bu. di dalam negeri dia mendapatkan penghasilan di luar dari gajinya, yaitu keuntungan dari penjualan emas. atau penjualan harta. Oke. Ya. Tuh. Kalau misalkan dia ada penghasilan lainnya nih, selain dari kelima ini, masukin saja ke penghasilan lainnya ini. Ya. Kalau misalkan kategorinya tidak ada pada bunga, royalti, sewa atau penghargaan dan keuntungan. Selain ini semua, kita masukkan ke penghasilan lainnya. Oke. Oke Bu, ya siap. Oke. Lanjut. Isi status perkawinan tadi sudah ya di identitas. Lalu isi penghasilan neto dari pekerjaan yaitu brutonya 544.400. Ya, ini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Oke, di sini ini 600 juta, 500 dikurang 6 juta, jadi 538.400 seperti dipotong. S nomor 1, berarti yang di S nomor 1 itu adalah 538.400 yang di sini.
Nah, di sini nanti secara otomatis penghasilan neto dalam negeri. Ini secara otomatis yang tadi kita sudah masukkan di bagian A ini itu akan ketarik ke sini. Ya, ketarik ke sini. Jadi kalau misalkan di lampiran ini, di bagian A ini, di lampiran 1 bagian A, ya baik itu nanti ada penghasilan dari bunga, royalti, sewa, ataupun keuntungan dari dari penjualan harta, itu nanti akan otomatis ketarik ke sini. Oke. Nah, ini penghasilan neto luar negeri. Kalau misalkan dia ada nih jatuhnya. Oke, biasanya kalau di 1770 ini tidak ada luar negeri karena khusus dalam ya. Ini pasti kosong yang untuk yang luar negeri. Berarti di sini 538. Penghasilan neto dalam negerinya tadi ada berapa ya? Sebentar. 28. Ya. No, ini penghasilannya. Ya, zakat, sumbangan, dan keagamaan lainnya. Ini dari yang sini ya, dari penghasilan tidak termasuk objek pajak. Bantuan sumbangan hibah. Ini jumlah penghasilan neto. Lalu isi penghasilan neto dalam negeri lainnya ke SPT 1717S nomor 2. Ini tadi sudah. Lalu di sini, bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri seharta dan penghasilan atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, angka 10 dan 11 baik dalam SPT tahunan suami maupun istrinya diisi dengan tanda strip atau minus. Di sini ditulis K1. Ya, di sini nanti ada pilihannya. Ya, jadi tidak secara otomatis nanti dia ada pilihannya. Ketika kita klik K1, maka di sini akan muncul PTKP-nya, ya. K1 berarti 63 juta. Ini tidak ada yang zakat. Ini ditambah dengan ini. Jadi PTKP-nya 63 juta. Penghasilan kena pajaknya sesuai dengan perintahnya, ya 6 dikurang 7. Ini dikurang 7. Ya, jadi PKP-nya 513.400. PPh terutangnya. Nah, ini secara otomatis ya. Kalau yang pasal 17 ini, nanti dia secara otomatis. Sepuluh dan 11 isi strip.
Ini diisi secara otomatis nanti. Lalu ada perhitungan pajaknya menggunakan lembur perhitungan PPh bagi wajib pajak dengan status PH atau MT. Jadi ada perhitungan tersendiri untuk PH-MT-nya. Nah, ini biasanya sudah ke bawah sini, ini sudah perhitungan secara otomatis. Ya, bisa ada perhitungannya. Nanti dia bisa kena PPh 25, tidak, atau bisa dia kena PPh 29 kalau misalkan dia ada kurang bayarnya. Nah, karena ini tadi milihnya MT, berarti nanti di sini ya, di lampiran sini nanti dia harus mengchecklist perhitungan PPh terutama bagi wajib pajak dengan status pajakan PH atau MT. Ya, nanti ada perhitungannya tersendiri. Lalu setelah sudah terisi, ini secara otomatis, di sini tinggal dicantumkan nama lengkap dari NPWP yang mau dilaporkan, SPT-nya yang mau dilaporkan. Karena ini tadi SPT-nya suami, Pak Iwan, maka di sini nama lengkapnya Pak Iwan dan NPWP Pak Iwan. Kebalikannya, kalau misalkan SPT ini punya istrinya, ya, maka di sini nama lengkap dari istrinya, ya, dari Bu Nova, dan sini NPWP istrinya. Ini untuk 1770S. Sekarang boleh nggak sih kalau misalkan Pak Iwan ini menggunakan 1770, jadi tidak menggunakan 1770S? Jawabannya boleh, ya. Pak Iwan, karena kan tadi dia sudah memenuhi kriterianya ya, yaitu memiliki sumber penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Artinya dia boleh menggunakan 1770, tetapi agak sedikit ribet ya, karena ada banyak lampiran yang harus diisi dan itu agak sedikit menguras waktu juga ya. Sedangkan di sini kan tadi penghasilannya hanya cukup 2 ya, penghasilan Pak Iwannya 2, istrinya cuma 2 juga. Jadi alangkah baiknya menggunakan formulir 1770S saja. Ya, jadi tidak terlalu memakan waktu dan tenaga untuk mengisinya ini. Oke. Ini oke. Nah, di PPT jika kalian lihat kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini yang tadi di lampiran yang kita cetang, ya, lembar perhitungan. Ini adalah lembar perhitungan ketika kita menggunakan status perpajakannya PH atau MT. Ya. Jadi di sini dicantumkan penghasilan neto suami, di sini penghasilan neto istri. Nanti posisinya terbalik. Ini kan karena SPT-nya suami. Nanti kalau SPT-nya istri, penghasilan neto istri ada di sebelah kiri ini. Nanti di sini ada penghasilan neto suami, ya. Nanti bentuknya seperti ini. Jika dilihat, ini proses perhitungannya. Oke. Jadi nanti statusnya dia bukan K1, tapi K1-1. Ya, karena dia ada penggabungan. Jadi kan Pak Iwan kawin dengan tanggungan anak 1. Ya. K11 ini karena dia penggabungan.
Maka statusnya tadi PTKP-nya berarti ya PTKP-nya berubah bukan 63 juta berarti. 63 juta kan kalau misalkan dia K1, tapi karena ini penggabungan berarti K-1 oke berarti ada 117 juta ya kalau nggak salah PTKP-nya. 117 juta. Ya, ini. Untuk SPT tahunan OP yang kita pilih PH atau MT, PPH terutang, ya PPH terutang ditanggung suami yang berada di SPT-nya punya suami, nanti harus sama dengan PPH terutang yang ada di SPT-nya istri. Jadi ini tidak boleh berbeda. Misalkan di sini di tempat suami SPT-nya PPH terutangnya berapa? 99 juta. Nanti di istri misalkan 80 juta. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi karena dia sudah memutuskan untuk menggunakan MT atau nanti ada PH, maka pajak terutangnya harus sama. Penghasilan yang dilaporkan harus juga sama. Oke. Jadi tidak boleh berbeda. Ya. Oke, kita lanjut ke pengisian yang SPT 1770 SS. Oke, tadi sebelum lanjut yang 1770 S ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut yang S, yang SS. Kalau yang SS ini agak lebih mudah ya, karena lampirannya tidak terlalu banyak. Oke, sini kita baca dulu. Budi bekerja sebagai pegawai tetap di PT ABC. Ya, ini berarti karyawannya Pak Iwan tadi ya. Memperoleh penghasilan bruto sebesar 58 juta. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, dia sudah memenuhi kriteria dari 1770 SS. Ya, kurang dari 60 juta. Statusnya apa? TK 0, belum bekerja. Ya. Dia menerima bukti potong 1721A1-nya. Nah, di sini Budi memperoleh warisan berupa rumah dari orang tuanya senilai 500 juta. Lalu langsung disewakan dengan nilai sewa 50 juta setahunnya. Nah, nanti di sini ada pajak sewanya nih. Pajak sewa dari dia menyewakan 50 juta. Selain itu, Budi juga memiliki sebuah sepeda motor, aset. Nah, tapi dia memperolehnya secara kredit. Artinya dia ada daftar kewajiban atau daftar utang. Karena apa? Karena di pada awal tahun 2018 seharga 15 juta. Di akhir tahun 2018 dia masih terhutang 10 juta. Saldo kredit akhir tahunnya adalah 10 juta. Berarti dia masih adanya sekitar 5 jutaan ya masih ya. Oke. Ini bukti potongnya. Nah, ini untuk petunjuk atau cara pengisiannya. Sama seperti yang tadi, isi identitas terlebih dahulu ya di dalam bukti potong ke dalam SPT 1770 SS. Oke, sebentar saya izin share lagi.
Oke. Ini bentuk formulir ya kurang lebihnya. Seperti ini. Nanti di sini kita harus mengisi tahun pajaknya. Tahun pajak berapa? Nanti jangan lupa identitas dari wajib pajak diisi, NPWP dan nama wajib pajak. Di sini penghasilan bruto dalam sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini dari bukti potong ya, penghasilan brutonya. Di sini menjadi pengurangnya. Didapat dari bukti potong juga. Ya, dari bukti potong 1721 A1. PTKP-nya, tadi PTKP-nya TK 0 ya. Ya, TK 0. Nanti keluar di sini PTKP. Nah, kalau misalkan penghasilannya itu nanti lebih besar dibandingkan dengan PTKP-nya, maka nanti terdapat PPh terhutangnya. Kalau misalkan penghasilannya itu ternyata di bawah dari PTKP, maka di sini dia akan bersifat nihil. Dan biasanya untuk formulir yang 1770 SS ini pasti selalu nihil, pasti ya, selalu nihil karena penghasilannya itu kan masih di bawah 60 juta. Oke, di sini yang kolom B, penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini tadi kan dia ada dapat sewa ya. Nah, berarti di sini nanti DPP-nya berapa yang tadi sewa? 50 juta. 5 juta, Bu. 50 juta untuk DPP-nya. Ya. Ya, berarti di sini nanti 50 juta. Kalau yang PPh final atas sewa kena berapa persen, Pak? PPh final atas sewa. Kena pasal 4 ayat 2 atas sewa sebesar 10%. Ya, Bu, 10%. Nah, betul. Jadi di sini pajak penghasilan final terhutangnya adalah 5 juta. 5 juta. Ya, dari dia mendapatkan 500 juta. Betul. Nah, di sini ada daftar harta dan kewajibannya. Jadi yang 1770 SS ini formulir yang sangat simple ya, tidak perlu ada peruraian tidak perlu ada uraian yang khusus gitu ya. Kalau yang 1770 S tadi kan ada kita harus melampirkan aset kita, kan harta kita, terus utang-utang kita, kewajiban kita. Nah, itu harus kita lampirkan. Terus kalau misalkan ada anggota keluarga, susunan keluarga atau yang menjadi tanggungan kita itu harus kita cantumkan juga. Nah, tapi kalau untuk yang SS ini tidak. Jadi dia hanya mencantumkan keseluruhannya saja. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki. Berarti yang SS ini di bawah 60 juta tadi, Bu? Iya, betul, Pak. Jadi ini khusus yang di bawah 60 juta. Jadi kalau misalkan kita ada keseluruhan harta nih, tadi kan dapat warisan ya. Dapat warisan dari orang tua 500 juta. Berarti tinggal dicantumin. Keseluruhan harta kita adalah 500 juta. Keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun. Tadi keterangannya di sini ada saldo kredit pada akhir tahun 2018 adalah 10 juta. Sedangkan di awal tahun kan 15. Berarti dia masih ada sisa 5 juta. 5 juta. Berarti jumlah keseluruhan kewajiban pada akhir tahun berarti masih ada sisa 5 juta. Jadi untuk yang SS ini formulirnya jauh lebih simple ya. Dan biasanya untuk yang formulir ini kita tidak perlu menggunakan e-form, tapi menggunakan e-filing saja sudah cukup. Oke, untuk peraturan terbaru ya, untuk peraturan terbaru kalau tidak salah untuk omset atau penghasilan yang di bawah 60 juta
sebenarnya itu tidak, bukan 60 juta, sorry. Untuk penghasilan per bulannya di bawah 5 juta, ya itu sebenarnya tidak perlu melaporkan SPT tahunan. Ya. Oke, tunggu sebentar. Karena peraturan terbaru, kalau yang dulu kan walaupun gaji kita misalkan sebulannya itu di bawah 5 juta atau di atas 5 juta itu kan wajib melaporkan SPT tahunnya. Nah, kalau untuk peraturan yang terbaru ya sudah berjalan sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan ini ya sudah berjalan, itu apa namanya? Gaji yang di bawah 5 juta itu tidak perlu melaporkan SPT tahunan. Jadi karena kan dia kalau dihitung-hitung kalau digajinya di bawah 5 juta kan berarti masih di bawah 60 juta per tahun ya. Artinya dia tidak perlu melaporkan SPT tahunnya. Tetapi dia ada kewajiban lain, yaitu apa? Dia harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pasif. Jadi dia harus melaporkan ke DJP atau ke KPP tempat dia terdaftar bahwa dia memiliki omset selama setahun kurang dari 60 dan dia sudah memenuhi kriteria dari peraturan yang terbaru untuk menjadi wajib pajak pasif, gitu ya. Nah, nanti ketika alhamdulillah gitu ya, ketika gaji kita naik gitu ya, misalkan sebulannya 6 juta atau 7 juta. Artinya kan penghasilan setahunnya pun bisa lebih dari 60 juta. Nah, itu kita bisa mengajukan pencabutan dari wajib pajak pasif kita. Jadi kita aktif kembali sebagai wajib pajak. Ya, bedanya di situ aja. Untuk yang formulir SS dan S. Bu, Oke. berarti untuk yang di bawah 60 berarti tetap harus dalam arti setiap tahun apakah harus melaporkan bahwa saya adalah misalnya wajib pajak yang pasif gitu? Oke. Ini kan kalau misalkan gaji kita tidak ada perubahan gitu ya Pak selama setahun untuk tahun depannya lagi, itu kita tidak perlu mengajukan setiap tahunnya sebagai wajib pajak pasif. Karena nanti KPP juga bisa ngedetect dari kita punya potongan PPh 21-nya. Ya, di situ kan sudah kedetek sama DJP bahwa benar ternyata kita memiliki penghasilan yang di bawah 60 juta per tahunnya. Jadi artinya di sini kita hanya cukup sekali saja mengajukan wajib pajak pasif. Nah, nanti ketika mungkin di pertengahan tahun gitu ya, gaji kita naik, akhirnya di pas akhir tahun gaji kita melampaui 60 juta itu, maka kita bisa mengajukan kembali ke KPP. Iya, baru melakukan pelaporan lagi. Dan di sini bisa menggunakan yang 1770S atau 1770SS. Karena kan masih berada di ambang 60 juta. Sorry kalau misalkan sudah di atas dari 60 banget, dan sekitar 70 atau 80, itu bisa menggunakan 1770. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke Pak. Oke Pak. Oke, sambil menunggu yang lain. Mana pulpen saya ini? Saya sedikit absen. Saya tidak ada buka forum ya, jadi saya absen manual. Nofrida Talis ada? Ada, Bu. Oktaviani? Oktavianti? Oktavianti tidak hadir ya, Pak? Sepertinya belum lihat itu, Bu. Oke. Bunga Tati? Bunga Tati keluar Bu tadi Bu. Ini sempat masuk Bu. Tapi sempat masuk ya, Pak? Ya sempat masuk. Oke. Alfat Rizal?
Alparza nggak ada sepertinya, Bu. Belum, nggak lihat. Nggak lihat, Bu. Tidak. Ayu Yandari, Ayu Yandari Tadi tadi ada, Bu, ada Ayu. ya tadi. Amran, Pak Amran tadi ada. Amran ada, Bu. Oke,